ia menjadi putra desa yang kuat dan tak pernah menyerah sedikit pun. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Trivia Hidayatullah dari SMP Negeri 2 Plandan, Jombang, Jawa Timur. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Joko Tulus. Cerita ini diadaptasi dari cerita rakyat Jombangan yang berjudul Kebo Kicau. Saya lanjut ke ceritanya, teman-teman. Tekad kuat Joko Tulus saat kecil membentuknya menjadi pribadi yang keras dan gigih. Hampir setiap hari ia terus-menerus membuat. Apakah kau tak menyerah juga? Aku coba, maafkan aku. Rasakan, itulah pembalasanmu karena kau sering mengejekku. Baiklah Joko, aku tak akan mengejekmu lagi. Beruntung kau, karena aku masih punya belas kasihan kepadamu. Aku akan menjadi lebih kuat lagi, akan menguasai dirimu. Kau tahu siapa. Dan mulai sejak itu ia dikenal sebagai Kebo Kicau, yang berarti pendekar sakti berbadan besi. Dalam perjalanannya mencari kekuatan, ia tiba di suatu daerah padepokan. Ia melihat seorang kiai hebat yang mengajari muridnya bela diri. Joko merasa tertarik. Ia menghampiri kiai tersebut dan memperkenalkan dirinya untuk bergabung di sana. Kiai memberi pesan jika ia akan mengajarinya, tapi ilmu itu harus untuk kebijakan saja. Di padepokan itu ia belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk membuktikan kemampuan Joko Tulus, sang guru pun meminta kedua muridnya untuk berduel. Ingat, ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang dapat menguasai ilmu dengan benar. Silahkan mulai. Syuk, Kiai. Pertempuran keduanya berlangsung seru. Keduanya sama-sama kuat. Meskipun Suratanu telah mengabdi lebih lama, tapi Joko Tulus dapat mengimbanginya. Setelah mendapatkan ilmu tersebut, Joko Tulus berpamitan dan ingin melanjutkan perjalanannya mencari sang ayah. Sampainya di kerajaan, ia ingin segera menemui sang ayah, tapi banyak sekali prajurit yang menghalanginya. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia serang semua prajurit hingga sampai pingsan. Mendengar keributan tersebut, sang pati pun keluar istana. Ada ribut-ribut apa ini? Siapa kau? Pati bilang, bukan maksud hamba untuk membuat keributan. Perkenalkan, nama hamba Joko Tulus. Namun orang-orang memanggilku dengan sebutan Kebo Kicau. Lalu, apa maksud kedatangan kau kemari? Berani-berani sekali kau membuat keributan. Apa itu ajaran yang diberikan oleh orang tuamu? Nama ibu hamba mungkin tak asing bagimu. Wandi Boy. Maksud kedatangan hamba kemari tak lain untuk menemui ayah hamba, yaitu Anda sendiri. Kau mengaku aku sebagai ayahmu untuk membuktikan pergilah kau ke Sungai Berantas. Kalahkan Bajul Ijo karena ia telah mesahkan negeri ini. Bawalah batu hitam yang dijaga olehnya sebagai bukti bahwa kau telah mengalahkannya. Jika kau benar anakku, kau pasti bisa. Maka berangkatlah Joko Tulus ke Sungai Berantas itu. Dan setelah menemui Bajul Ijo, mereka berperang dengan sangat keras. Dan disitulah Joko Tulus dapat mengalahkannya. Dan sejak itulah Joko Tulus yang menguasai negeri. Dari situlah Joko Tulus melihat perbedaan seringkali membuat kita bertengkar. Karena itulah kita harus memandang sesuatu dari banyak sisi agar kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian